PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan secara final atas penghasilan yang diperoleh dari jenis usaha atau kegiatan tertentu. Artinya, pajak yang sudah dipotong atau dipungut atas penghasilan ini tidak dapat dikreditkan lagi pada SPT tahunan. Mengapa disebut pajak final? Disebut pajak final karena pajak yang sudah dipotong atau dipungut sudah dianggap sebagai akhir dari kewajiban perpajakan atas penghasilan tersebut. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung ulang atau menggabungkan penghasilan ini dengan penghasilan lainnya dalam SPT tahunan. Yang pertama, bunga deposito atau tabungan. Diskonto SBI dan jasa giro dikenakan tarif 20%, kecuali yang diterima bank, dana pensiun, atau tabungan di bawah 7 juta rupiah. Yang kedua, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dikenakan tarif 10%, kecuali bunga di bawah Rp240.000. Yang ketiga, dividen untuk WP orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif 10%. Yang keempat, hadiah undian dikenakan tarif 25%. Yang kelima, transaksi derivatif atau kontrak berjangka di bursa dikenakan tarif 2,5% dari margin awal. Yang keenam, persewaan tanah atau bangunan dikenakan tarif 10% dari jumlah bruto sewa. Yang ketujuh, transaksi penjualan saham oleh perusahaan modal Ventura dikenakan tarif 0,1%. Yang kedelapan, bunga obligasi SUN lebih dari 12 bulan. 15% untuk bunga obligasi dengan kupon bagi WP dalam negeri dan BUT. 20% bunga obligasi dengan kupon bagi WP oleh WP luar negeri non BUT. Dan 0% hingga 15% diskonto dari obligasi tergantung pada penerima dan periode waktu. Yang kesembilan, penjualan saham pendiri 0,5% untuk penjualan saham pendiri dan 0,1% untuk penjualan saham non pendiri. Dan yang ke-10, pengalihan hak atas tanah atau bangunan 5% untuk pengalihan umum, 1% untuk pengalihan rumah sederhana atau rumah susun sederhana oleh pengembang, dan 2,5% untuk pengalihan lainnya. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 terbaru, jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 9 Tahun 2022 yang berlaku mulai 21 Februari 2022 adalah sebagai berikut. 1. Pekerjaan konstruksi atau kontraktor pelaksana 1,75% dari nilai kontrak untuk penyedia jasa dengan sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja perseorangan. 4% dari nilai kontrak untuk penyedia jasa tanpa sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja, dan 2,65% dari nilai kontrak untuk penyedia jasa dengan sertifikat kualifikasi menengah dan benar. Yang kedua, pekerjaan konstruksi terintegrasi. Yang pertama, 2,65% dari nilai kontrak untuk penyedia jasa dengan sertifikat badan usaha. Yang kedua, 4% dari nilai pajak untuk penyedia jasa tanpa sertifikat badan usaha. Dan yang ketiga, jasa konsultansi konstruksi atau kontraktor perencana atau pengawas 3,5% dari nilai kontrak untuk penyedia jasa dengan sertifikat badan usaha atau kompetensi kerja. Dan yang kedua, 6% dari nilai kontrak untuk penyedia jasa tanpa sertifikat badan usaha atau kompetensi kerja. Objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2. Yang pertama, jasa konstruksi meliputi perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan konstruksi. Dan yang kedua, sewa tanah atau bangunan, baik itu sewa tanah kosong, bangunan, ataupun keduanya. Dan yang ketiga, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Dan yang keempat, hadiah undian, baik dari undian berhadiah, kuis, atau bentuk hadiah lainnya. Dan yang kelima, penghasilan lain yang sejenis, penghasilan yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan objek pajak di atas. Dan yang terakhir, bunga deposito atau obligasi,
bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya. Siapa yang berkewajiban memotong atau memungut PPh pasal 4 ayat 2? Yang pertama, pemberi kerja untuk penghasilan dari jasa konstruksi yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Dan yang kedua, pemilik tanah atau bangunan untuk penghasilan dari sewa tanah atau bangunan. Yang ketiga, pihak yang melakukan pembayaran untuk penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Dan yang terakhir, penyelenggara undian untuk hadiah undian. Tujuan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, meningkatkan kepastian hukum. Tarif pajak yang sudah ditetapkan memberikan kepastian bagi wajib pajak. Dan yang kedua, meningkatkan penerimaan negara. Pajak final yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dan yang ketiga, memudahkan administrasi perpajakan. Dengan adanya pajak final, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak yang rumit. Kita masuk ke dalam contoh soal. Aditya menyimpan uang di Bank ABC dalam bentuk deposito sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Aditya menerima bunga setiap bulannya sebesar 1 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa besar pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya? Kita masuk ke jawaban dan perhitungannya. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong Bank ABC adalah 20%. Jadi perhitungannya 20% kali 1 juta rupiah sama dengan 200.000 rupiah. Pajak deposito per tahun sama dengan 200.000 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 2.400.000 rupiah.